Perkenalkan, nama saya Citra Mandarsari. Saya mahasiswa nurse dari kampus Tikes Surya Global Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi macam-macam shock. Nah, langsung saja yang pertama itu definisi shock. Nah, apa itu shock? Nah, shock adalah gangguan pada produksi jaringan yang menyeluruh sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan metabolisme jaringan pada tubuh. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini ada beberapa macam klasifikasi atau pembagian shock. Yang pertama yaitu bisa dilihat ada shock hipovolemik, shock kardiogonik, shock obstruktif, shock distributif, shock anafilaktif, dan shock septik. Langsung saja kita bahas dari yang pertama yaitu shock hipovolemik. Nah, bisa dilihat di sini apa itu shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik adalah merupakan shock yang terjadi akibat kehilangan cairan yang berlebih pada tubuh seseorang sehingga menyebabkan perfusi jaringan tidak adekuat. Nah, di sini apa saja sih yang dapat menyebabkan terjadinya shock hipovolemik itu? Salah satunya yaitu adanya trauma atau perdarahan, kemudian itu adanya patah tulang terbuka, kemudian itu adanya luka bakar yang menyebabkan terjadinya orang tersebut kehilangan cairan yang berlebih, sehingga dapat menyebabkan terjadinya shock hipovolemik. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada beberapa macam tahap-tahap shock hipovolemik. Yang pertama yaitu ada tahap 1. Nah, di mana pada tahap 1 ini orang tersebut kehilangan cairan sebanyak 0 sampai 10%, kira-kira 500 ml. Nah, pada tahap 1 ini orang tersebut itu belum mengalami terjadinya penurunan tekanan darah. Nah, tekanan darah masih dalam batasan kisaran normal. Kemudian untuk tahap yang kedua, orang tersebut kehilangan darah 15 sampai 20%. Nah, di mana pada tahap ini pada orang tersebut sudah mengalami terjadinya penurunan tekanan darah, kemudian takikardi, kemudian VO2 menurun, kemudian juga menyebabkan gelisah dan juga tampak pucat. Nah, untuk tahap yang ketiga yang dimana orang tersebut sudah kehilangan cairan itu lebih dari 25%. Nah, dimana untuk tanda dan gejalanya yaitu terjadinya peningkatan tekanan darah, kemudian gangguan perfusi jaringan secara cepat, kemudian terjadi iskemik pada organ. Kemudian itu dapat menyebabkan terjadinya cardiac output, kemudian VO2 menurun sehingga dapat menyebabkan terjadinya shock hipovolemik. Kemudian yang kedua yaitu shock kardiogonik. Apa itu shock kardiogonik? Nah, shock kardiogonik itu disebabkan karena gangguan fungsi pompa jantung yang mengakibatkan curah jantung menjadi berkurang atau dapat berhenti sama sekali. Kemudian untuk etiologinya itu bisa disebabkan oleh 3 faktor. Salah satunya yaitu penyakit jantung atau iskemik, yaitu kemudian obat-obat yang mendepresi jantung, di mana di sini orang tersebut menggunakan obat-obat yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kerja jantung sehingga dapat menyebabkan terjadinya shock kardiogonik. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan irama jantung. Nah, lanjut untuk tanda dan gejala untuk shock kardiogonik. Tanda dan gejala yang bisa salah satunya yaitu sesak nafas, kemudian dyspnea, kemudian pernapasan Chinese cough, kemudian batuk-batuk, kemudian juga ditandai dengan cyanosis atau kebiruan yang menandakan orang tersebut kekurangan oksigen dalam tubuhnya. Kemudian juga bisa terjadinya suara ronki basah. Kemudian lanjut untuk shock obstruktif. Nah, shock obstruksi itu adalah gangguan kontraksi jantung akibat dari luar akibat gangguan atau aliran balik menuju jantung itu terhambat. Jadi pada shock obstruktif ini adanya hambatan penyaluran darah menuju jantung itu mengalami gangguan sehingga menyebabkan terjadinya shock obstruktif tersebut. Nah, lanjut di mana di sini untuk etiologinya dari shock obstruktif itu yang pertama ada tension pneumotorak, tamponade cordis, emboli paru, dan perikarditis konstruktif. Nah, kemudian untuk patofisiologinya yang pertama itu ada 3 fase. Yang pertama itu fase kompensasi. Nah, apa itu fase kompensasi? Fase kompensasi adalah di mana telah terjadinya gangguan fungsi jaringan perifer tapi belum mengalami gangguan pada sekunder. Kemudian itu ada fase progresif di mana tekanan darah arteri sudah tidak dapat lagi mengkompensasi kebutuhan tubuh. Kemudian fase irreversibel. Kemudian itu lanjut ke shock distributif. Nah, apa itu shock distributif? Nah, di mana shock distributif itu atau vasogenik terjadi ketika volume darah secara abnormal berpindah tempat dalam vaskular seperti ketika darah berkumpul pada dalam pembuluh darah perifer. Nah,
untuk etiologinya yang pertama itu shock neurologik, yaitu kemudian itu shock anafilaktif, sensitivitas dan shock septik. Nah, di mana shock anafilaktif itu salah satu contohnya disebabkan karena adanya alergi atau sensitivitas terhadap sesuatu orang tersebut. Nah, kemudian itu lanjut ke shock neurologik. Nah, apa itu shock neurologik? Nah, shock neurologik itu merupakan shock spinal yang merupakan bentuk dari shock distributif. Nah, sama bentuk etiologinya yang di sini yaitu hilangnya tonus pembuluh darah secara mendadak di seluruh tubuh, di mana pembuluh darah itu kehilangan kemampuan untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan terjadinya shock. Kemudian shock anafilaktif. Nah, di mana shock anafilaktif ini pertama-tamanya terjadi dulu shock anafilaksis. Nah, di mana itu terjadi adalah reaksi alergi atau efek pada beberapa sistem orang terutama kardiovaskuler. Nah, di mana terjadinya alergi yang menyebabkan gangguan pada kardiovaskuler orang tersebut. Nah, setelah terjadi anafilaksis, terjadinya shock anafilaktif. Nah, di mana anafilaktif ini salah satu reaksi dari anafilaksis yang disertai adanya hipotensi dengan atau tanpa adanya penurunan kesadaran. Nah, kemudian itu yang terakhir yaitu shock septic. Nah, shock septic itu adalah bentuk paling umum dari shock distributif yang disebabkan oleh infeksi yang menyebar luas. Nah, jadi shock penyebabnya itu adanya mikroorganisme penyebab shock septic adalah bakteri gram negatif. Nah, di mana mikroorganisme tersebut menyerang pada bagian sistem imun. Nah, salah satu tanda gejala yang ditujukan pada orang yang mengalami shock septic itu adalah salah satunya demam, kemudian itu berkeringat, kemudian itu sakit kepala, kemudian nyeri otot. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.